Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema yang kedua. Nah, masih ingat kan tema yang kedua itu subtemanya apa aja? Ustazah review sebentar ya. Di tema yang kedua, subtemanya ada 4. Nah, yang pertama, bermain di lingkungan rumah. Yang kedua, bermain di rumah teman. Yang ketiga, bermain di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, bermain di tempat wisata. Gangguan sedikit. Kita lanjutkan pada subtema yang pertama, bermain di lingkungan rumah. Nah, kita baca dulu yuk. Sambil dibuka LKS-nya halaman 3, disimak, kita baca bersama. Bermain perahu kertas. Anto dan Ana bersaudara. Mereka akan bermain perahu kertas. Anto dan Ana membuat perahu kertas dari kertas gambar yang sudah tidak terpakai. Satu lembar kertas dapat menghasilkan satu perahu. Selesai membuat, perahu tersebut diapungkan di baskom yang terisi air. Bermain perahu kertas sebaiknya dilakukan di luar rumah. Mereka bermain di teras rumah. Anto dan Ana sangat menyukai permainan ini. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, dari membaca teks tadi, kita mendapatkan informasi baru nih. Informasi baru itu yang nanti bisa memperkaya wawasan kita. Maka, kita harus membacanya dengan teliti dan seksama. Jangan sampai ada yang terlewat. Lalu, kita juga bisa menjawab pertanyaan tentang bacaan tadi. Misalkan nih, ada pertanyaan nomor 1. Siapa yang sedang bermain perahu kertas? Nah, tadi di dalam bacaannya, siapa yang bermain perahu kertas? Ada Anto dan Ana. Nah, Anto dan Ana jawabannya. Sekarang yang kedua. Apa yang dilakukan Anto dan Ana sebelum bermain perahu kertas? Dari bacaan tadi, sebelum bermain perahu kertas, Anto dan Ana ngapain ya? Jawabannya, Anto dan Ana membuat perahu kertas dari kertas gambar yang sudah tidak terpakai. Nah, ini informasi baru yang kita dapatkan dari bacaan tadi. Sekarang nomor 3. Apa yang dilakukan Anto dan Ana setelah selesai membuat perahu kertas? Nah, setelah selesai, perahu kertasnya diapain tuh? Dari bacaan tadi. Perahu diapungkan di baskom yang berisi air. Itu berdasarkan bacaan di atasnya tadi. Sekarang yang terakhir. Di mana Anto dan Ana bermain perahu kertas? Nah, Anto dan Ana bermainnya di mana ya? Jawabannya adalah di teras rumah. Setelah kita membaca teks tadi, pasti anak-anak ada yang belum paham nih tentang kosakata-kosakata yang ada di kalimatnya. Nah, kosakata itu apa sih, Ustazah? Kosakata itu adalah kata-kata yang terdapat dalam kalimat, di mana kata-kata itu tadi mempunyai arti atau makna. Nah, arti atau maknanya itu ditemukan di mana? Ditemukan di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi ini ya poin pentingnya ya. Kosakata itu adalah kata-kata yang ada di kalimat. Kata yang ada di kalimat, di mana kata itu memiliki arti dan makna tersendiri.
Nah, biasanya mencari artinya itu di mana? Di KBBI, namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti apa sih KBBI itu? Nih Ustazah ada gambarnya. Ini dia KBBI dari masa ke masa. Ada berbagai edisi. Ini edisi yang kelima, yang warna biru, dan yang warna kuning edisi keempat. Jadi setelah edisi keempat diperbaharui menjadi edisi kelima. Nah, ini bukunya sangat tebal yang berisi tentang kosakata dalam kalimat yang belum kita fahami. Oke, kita lanjutkan. Dibuka LKS-nya halaman 19 sambil disimak ya. Kita baca bersama. Wujud benda. Ada berbagai benda di sekitar kita. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contoh benda padat yaitu kelereng, batu, buku, meja, kapur, dan sebagainya. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap. Bentuk benda cair berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Contoh benda cair yaitu air, minyak, kecap, dan sirup. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Contoh benda gas yaitu udara dalam balon, udara dalam ban sepeda, dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya wujud benda itu ada 3, padat, cair, dan gas. Oke, selanjutnya kita beranjak ke subtema yang kedua, bermain di rumah teman. Ada apa aja ya? Nah, di rumah teman pasti kalian menemukan berbagai macam benda tadi. Kalau benda padat pasti ada ember ya kan? Di rumah teman ada ember, pasti ada kursi, ada mangkok, dan lain-lainnya. Benda cair. Nih, benda cair ada susu, ada minyak yang menyesuaikan bentuk wadahnya kan. Nah, ini wadahnya berbeda-beda, tapi karena dia berbentuk cair bendanya, maka minyaknya mengikuti wadahnya. Nah, yang terakhir benda gas. Ada balon nih. Udara yang ada di dalam balon ini berwujud gas yang volumenya bisa berubah-ubah. Dia mengisi seluruh ruangan. Ruangan yang ada di balon ya maksudnya. Nah, selanjutnya, apa saja kegunaan benda-benda di rumah? Nah, ember ini kegunaannya untuk apa? Ember untuk menampung air. Lalu ada kompor, pasti ada kompor kan di rumah teman. Kompor untuk memasak yang nanti apinya keluar dari tungku ini. Lanjut ada setrika, setrika untuk melicinkan pakaian sehingga pakaian kita menjadi lebih rapi. Lalu ada kursi. Nah, kursi ini berguna untuk duduk. Lalu ada gelas. Gelas adalah untuk menampung air yang akan kita minum. Nah, yang terakhir ada kulkas. Pasti ada rumah temannya yang terdapat kulkas. Kulkas itu untuk apa? Mohon maaf. Kulkas tadi mana tadi kulkas? Nah, kulkas untuk
menaruh daging, ikan, sayur-sayuran, dan makanan yang lainnya agar awet, bisa mendinginkan, membekukan gitu. Nah, selanjutnya kita beranjak ke subtema yang ketiga, bermain di lingkungan sekolah. Nah, ada bacaan nih di halaman 77, LKS halaman 77. Kita baca bersama. Bermain sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. Permainan sepak bola terdiri dari 2 tim. Tujuan permainan ini mencetak gol di gawang lawan. Permainan ini dimainkan di lapangan berbentuk persegi panjang. Tim yang paling banyak mencetak gol adalah pemenangnya. Jika skor imbang, akan dilakukan adu penalti. Nah, yang Ustazah garis bawah ini adalah kosakata yang nanti artinya atau maknanya kita bisa cari di KBBI. Kita lihat ya. Tim, kosakatanya berarti kelompok. Jadi tim sama kelompok ini artinya sama saja. Lalu gawang. Gawang tuh artinya apa ya? 2 tiang yang berpalang tempat memasukkan bola. Nah, ini tempat buat menggolkan bolanya. Yang terakhir ada penalti. Kita lihat arti dari penalti adalah tendangan karena ada yang melanggar peraturan permainan di daerah depan gawang. Bisa atau arti lain yang sesuai dengan keadaannya pada saat itu. Yang terakhir, subtema yang terakhir, bermain di tempat wisata. Kita baca lagi yuk, LKS halaman 89. Ini kalau bahasa Indonesia kita harus rajin membaca ya. Kelas 2 berwisata ke kebun binatang. Mereka berangkat menggunakan bus. Setiap anak membawa bekal. Mereka mengamati berbagai binatang. Salah satunya kuda Nil yang selalu berendam di kolam. Sesekali ia memperlihatkan wajahnya ke pengunjung. Semua siswa berwisata sambil belajar. Nah, dari bacaan ini juga kita bisa membuat pertanyaan. Kata tanya itu ada apa aja sih agar menjadi kalimat tanya? Kita lihat ya. Kata tanya ada 6. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke, kita latihan membuat kalimat tanya. Dari bacaan kalimat yang pertama tadi. Kalimat yang pertama adalah kelas 2 berwisata ke kebun binatang. Nah, kalau pernyataan kalimatnya seperti ini, kira-kira kata tanya yang cocok sesuai dengan kalimat ini adalah pakai di mana? Iya, boleh. Di mana murid kelas 2 berwisata? Nah, jawabannya adalah kelas 2 berwisata ke kebun binatang. Nah, ini adalah contoh saja. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa, pekan depan insya Allah kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Latihan-latihan di buku LKS dikerjakan. Kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan ke Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.